Modul 3. Perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana secara umum. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang pidana, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ciri-ciri perbuatan pidana: 1. Ada larangan atau perintah dalam undang-undang pidana. Contoh, barang siapa mengambil barang milik orang lain, pasal 362 KUHP. Larangan atau perintah ini selalu disertai ancaman pidana. 2. Ancaman dengan sanksi pidana dalam KUHP. Ancaman hukuman dicantumkan di akhir pasal, misalnya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Bersifat melawan hukum. Melawan hukum formil, bertentangan dengan bunyi undang-undang. Melawan hukum material, bertentangan dengan rasa keadilan atau norma hukum tak tertulis. 4. Dilakukan dengan kesalahan, ada unsur sengaja, dolus atau lalai, culpa. 5. Pelaku mampu bertanggung jawab, artinya pelaku sehat akal dan cukup umur sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendapat ahli Muljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Andi Hamzah, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk-bentuk perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang meliputi: 1. Rumusan formil, menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibatnya. Contoh, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. 2. Rumusan material, menitik beratkan pada akibat yang dilarang. Contoh, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. 3. Rumusan tunggal, memuat suatu jenis perbuatan pidana dalam satu pasal. Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian. 4. Rumusan alternatif, memuat beberapa perbuatan pidana dan cukup salah satu yang terpenuhi. Contoh, pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama. 5. Rumusan kumulatif, memuat beberapa perbuatan pidana yang semuanya harus dilakukan. Contoh, pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. 6. Rumusan campuran, gabungan antara alternatif dan kumulatif. Contoh, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Definisi Stabbervaart. Istilah Stabbervaart berasal dari bahasa Belanda. Straf sama dengan pidana, bar sama dengan dapat, feit perbuatan atau fakta secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Beberapa definisi menurut ahli Simon, Stabbervaart adalah suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Van Helmer, Stabbervaart adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dipidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan bersifat melawan hukum. Jadi, Stabbervaart adalah istilah teknis dalam hukum pidana yang mencangkup seluruh unsur agar suatu perbuatan bisa dipidana, tidak hanya perbuatannya tapi juga adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum. Menurut Samajo 1985-80, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diwajibkan apabila dilanggar diancam dengan pidana serta dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, istilah peristiwa pidana digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian nyata yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, perbedaan dengan perbuatan pidana yang lebih menekankan pada konsep atau rumusannya. Peristiwa pidana adalah fakta konkret terjadinya tindakan pidana di dunia nyata. Menurut Purnomo 1985-124, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Penekankan definisi Purnomo terletak pada dua hal. 1. Adanya larangan dalam hukum pidana, bisa berupa larangan melakukan suatu perbuatan atau kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu. 2. Adanya ancaman pidana, sanksi yang ditetapkan undang-undang jika dilarang itu dilanggar. Dengan kata lain, menurut Purnomo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang pidana dan disertai ancaman hukuman. Menurut Sumaji
1985-80. Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh undang-undang pidana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang atau diwajibkan dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Penekanan istilah ini pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, sehingga fokusnya adalah aktivitas atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi hukum pidana, bukan sekedar konsep atau rumusannya di undang-undang. Perbedaan prinsip perbuatan pidana dan Staberfeld. Satu, perbuatan pidana. Bahasa istilah asli Indonesia, makna perbuatan yang oleh undang-undang pidana dilarang atau diwajibkan dan jika dilanggar diancam dengan pidana. Fokus pada norma atau rumusan pasal dalam undang-undang. Cakupan lebih sederhana, menekankan adanya larangan, perintah, dan ancaman pidana. Sifat lebih bersifat praktis untuk menunjukkan aturan hukum yang dilanggar. Contoh, pasal 362 KUHP menyebut barang siapa mengambil barang milik orang lain, inilah yang disebut perbuatan pidana pencurian. 2. Staberfeld. Bahasa istilah Belanda, straf sama dengan pidana, berdapat. Vet, perbuatan atau fakta, makna perbuatan yang secara lengkap memenuhi semua unsur agar dapat dijatuhkan pidana. Fokus pada konsep ilmiah doktrin yang mencakup unsur objektif dan subjektif. Cakupan lebih luas dari sekedar larangan undang-undang, meliputi perbuatan manusia. 2. Diatur undang-undang pidana. 3. Bersifat melawan hukum. 4. Ada kesalahan sengaja atau lalai. 5. Pelaku mampu bertanggung jawab. Sifat lebih teoretis, dipakai dalam ilmu hukum pidana untuk menganalisis apakah sebuah perbuatan layak dipidana. Contoh, kasus pencurian yang nyata akan disebut Staberfeld jika pelakunya benar-benar memenuhi semua unsur, mengambil barang orang lain, melawan hukum dengan sengaja, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Inti bedanya, perbuatan pidana istilah praktis yang merujuk pada larangan, perintah dalam pasal undang-undang. Staberfeld istilah teknis yuridis yang menilai apakah semua unsur delik terpenuhi sehingga perbuatan itu benar-benar dapat dipidana. Elemen-elemen perbuatan pidana. Agar suatu perbuatan bisa dinyatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Ada perbuatan manusia, maksudnya harus ada tindakan atau sikap diam, omission yang dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan atau benda. Perbuatan biasa, aktif melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya mencuri, memukul. Pasif, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, misalnya tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam bahaya padahal mampu. Pasal 531 KUHP. Diatur dalam undang-undang pidana, maksudnya sesuai asas legalitas, nullum dilecture norar faciens like. Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika ada aturan yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Contoh, pasal 362 KUHP melarang pencurian. Jika tidak ada pasal ini, mencuri tidak bisa dipidana. 3. Bersifat melawan hukum formil, perbuatan bertentangan dengan bunyi aturan tertulis. Melawan hukum material, perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan kesusilaan atau norma hukum yang tidak tertulis. Contoh formil, mencuri tetapi melawan hukum meskipun korban kaya. Contoh material, membakar hutan yang mengakibatkan kerugian masyarakat walaupun belum diatur secara detail di pasal khusus. 4. Ada kesalahan pelaku, maksudnya perbuatan dilakukan dengan sengaja, dolus atau lalai atau kelaparan. Kulfa, asasnya Genstraf genre Suchhol, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Contoh, sengaja menusuk orang dengan niat membunuh. Contoh, lalai, sopir ugal-ugalan hingga menabrak orang. 5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya pelaku mampu secara hukum untuk dimintai pertanggungjawabkan. Syaratnya sehat, akal cukup, umur. KUHP umumnya minimal 12 tahun untuk diproses pidana, tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, misalnya gila dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa.